Jadi bela negara, komitmen kebangsaan, komitmen terhadap tanah air itu memiliki cantolan epistemologi yang kokoh dalam tradisi sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala, amma ba'd. Mahasiswa, mahasiswi adalah leading sektor yang diharapkan ikut bisa mengawal moderasi beragama dalam konteks terutama negara kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks keindonesiaan, bahkan juga dalam konteks global. Baik, teman-teman mahasiswa semua yang saya banggakan, lanjut slide-nya. Pertanyaan sederhananya mungkin sebelumnya sudah dikaji oleh para pemateri sebelumnya, tapi saya ingin meng-underline. Coba lanjut Pak, lanjut slide-nya. Ini kalau bicara moderasi setidaknya ada 5 hal. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ini termasuk kita, apakah sudah menerapkan 5 ini, bisa dikatakan sebagai Muslim moderat atau beragama secara moderat. Apakah 5 hal ini sudah tercover dalam perilaku cara berpikir kita atau belum? Yang pertama adalah toleran, mauqifut tasab, toleransi. Toleran itu sebenarnya kata tasamu itu aslinya adalah konsep dalam perdagangan jual beli, tapi ditarik dalam konsep cara kita beragama. Mana aslinya tasamu itu longgar. Kalau ada seorang pembeli nawar harga misalnya ditawarkan oleh penjualnya 100.000, lalu Anda sebagai pembeli nawar 80.000, kata pedagangnya, ya jangan 80, naik dikit lah, saya nanti turun dikit, ketemu di 90.000. Nah itu namanya tasamu. Pembelinya juga tasamu, penjualnya juga tasamu. Itu sederhananya begitu. Jadi keberagamaan dikatakan moderat, salah satu indikatornya adalah kita memiliki sikap toleran kepada mereka yang berbeda dari kita. Kalau bicara toleran maka konsepnya 3. Toleransi dalam konteks internal sesama muslim, toleran ya, tasamu ya, juga dengan yang non muslim, termasuk nanti hubungannya dengan negara. Nah itu kita sebagai seorang muslim tetap memiliki komitmen keagamaan. Jadi toleransi itu tidak berarti kita itu ingin membenarkan semua agama, tidak. Kita toleran itu adalah justru kita tetap memiliki komitmen keberagamaan bahwa Islam is the single one, the true religion behind God. Inna dina indallahi Islam. Tetapi keyakinan bahwa Islam sebagai the single one, the true religion behind God tidak menghalangi kita untuk menghormati mereka-mereka yang berbeda keyakinan agamanya dengan kita. Silakan memuji agama keyakinan kita setinggi langit, tapi jangan dibarengi dengan menghina agama orang lain. Itu kata kuncinya. Saya sering kasih contoh gini, Bro, apa? Kita boleh puji istri kita, Pak, di sekolah, atau mungkin nanti ibu-ibu boleh puji suaminya. Suami saya ini luar biasa, ganteng, bagus, dermawan, sering ngasih belanja lebih gitu, sering ngasih jalan-jalan mall, sabar, pengertian. Cukup sampai di situ itu. Tidak boleh orang kaya bojomu, galak, medit, pelit, kualet bisa aja. Tidak boleh. Nah itu satu ya. Jadi sikap toleran itu sebenarnya adalah bentuk moderasi. Di satu sisi kita tetap punya komitmen keagamaan terhadap agama yang kita yakini di satu sisi, tapi tidak ingin kemudian bersikap sinkretisme yang membenarkan semua agama. Karena ini sudah dari solonya masing-masing orang itu meyakini keyakinan. Soal siapa nanti yang paling benar, ya ketentuannya hakikatnya nanti yang menghakimi adalah Allah. Nahnu laisa hukam, ya hukam al-haq wa innama tullabal.
kita ini adalah bukan penghakim kebenaran, tetapi pencari kebenaran. Penghakim yang hakiki nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seimbang dan setara, termasuk isu kesetaraan gender. Jadi kalau Quran pandangan-pandangan keagamaannya masih bias gender, masih patriarki, itu hemat saya belum ya. Misalnya menghalangi perempuan untuk bisa jadi pemimpin atau jadi rektor hanya karena perempuan, maka ini belum moderat. Kasih semua ruang untuk bisa menjadi pemimpin, yang penting dia itu capable dan acceptable. Itu setara sih Pak. Karena Quran itu menyebutnya menggunakan kata rijal. Kenapa Quran tidak mengatakan ad-dzukuru qawwamuna 'ala nisa, tapi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ar-rijal jamak dari kata rajulun, satu akar kata dari kata rijul. Rijul itu kaki, simbol mobilitas. Perempuan yang mobilitasnya tinggi, dia akan memiliki kualifikasi lebih dibanding yang tidak kompeten, sehingga dia memiliki kemampuan untuk bisa jadi tokoh. Jadi kata rijal itu mengandung makna gender. Maka yang bisa jadi rijal bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Jika kalau Anda baca kitab hadis, rijalul hadis itu di dalamnya juga ada tokoh-tokoh perempuan. Maka terjemahan rijal dalam bahasa Indonesia itu artinya tokoh. Bisa saja jenis kelaminnya perempuan. Jika ini teman-teman putri mahasiswa bisa jadi pemimpin-pemimpin yang hebat besok ya, Allahumma amin. Karena di Quran juga memuji ya, apa itu wajah kemuatan tabliku ya. Kata Turungut, saya mendapat seorang perempuan yang jadi raja ya. Wa utiyatul min kulli syai', segalanya, wala arsyun azim, memiliki singgasana yang besar, yaitu Ratu Bilqis. Ini adalah bentuk pengakuan Quran terhadap eksistensi kepemimpinan perempuan. Oke, yang ketiga saya cepat saja, memiliki komitmen kebangsaan. Ini penting kita sebagai mayoritas muslim ya, pemuda-pemudi mahasiswa, komitmen kebangsaan ternyata bagian dari bentuk moderasi beragama. Maka cinta tanah air, bela negara, hormat bendera, memperingati 17 Agustus itu sebenarnya bagian dari artikulasi komitmen kita terhadap bangsa negara ini. Mungkin teman-teman mahasiswa bertanya, Pak, apakah komitmen kebangsaan ini memiliki basis epistemologi yang kuat dalam sunnah Nabi? Saya tunjukkan. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Nabi membuat satu undang-undang yang oleh para sejarawan sebut saja namanya Piagam Madinah, Wathiqatul Madinah. Ada 47 pasal undang-undang Wathiqatul Madinah itu. Dan ini dibuat secara bersamaan oleh Nabi bersama masyarakat Madinah, muslim non muslim, Yahudi dan Nasrani di situ. Bahkan ada agama lokal di Madinah. Jadilah namanya Piagam Madinah. Yang menarik teman-teman, di pasal 43 itu nanti bisa dicek di Sirah Indonesia, saya sudah baca. Di situ ada satu statement yang menarik, apa? Wa inna bainahum an-nasra ala man dhahaba Yathrib. Sesungguhnya wajib di antara mereka muslim dan muslim untuk membela kota Yathrib, negeri Madinah, manakala diserang oleh musuh. Jadi bela negara, komitmen kebangsaan, komitmen terhadap tanah air itu memiliki cantolan epistemologi yang kokoh dalam tradisi sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Maka nasionalisme dalam konteks keindonesiaan bukan lagi diklaim sebagai tauhid, sebagai pikiran teman-teman HTI ya. Nasionalisme itu kan pikiran penjajah ya, memilah-milah jadi apa itu bangsa terpisah-pisah ya. Sekarang saya kira susah menjadi khilafah memimpin dunia ya. Kita itu eranya sudah existing, tidak mungkin ya. Itu menyebut seperti mimpi di siang bolong. Nah, sehingga teman-teman mahasiswa-mahasiswi
komitmen kebangsaan termasuk Pancasila sebagai basis kita berbangsa dan bernegara itu sesungguhnya bagian dari artikulasi kita mengenai moderasi beragama. Saya tunjukkan data sejarah berikutnya. Jadi masih di dalam Sirah Nisa ada seorang tokoh Yahudi namanya siapa? Mukhairib bin Nabil. Mukhairib itu pada waktu Madinah mau diserang perang Uhud abad ketiga dan abad ketiga tahun ketiga Hijriah itu dia pidato dengan orang-orang Yahudi. Ya masyarakat Yahud, wahai orang-orang Yahudi, inna munasatan nabi alaikum haq, sesungguhnya membela nabi, ya dalam konteks ini termasuk dalam konteks itu membela nabi karena nabi yang memimpin Madinah adalah hak. Lalu Mukhairib bin Nabi itu bilang, wa inna mali'in tusibtu, artinya kalau saya nanti mati, ya terbunuh di perang Uhud, fakul mali'in nabi, seluruh harta untuk nabi. Betul, Mukhairib itu akhirnya berangkat membela nabi pada waktu perang Uhud untuk mempertahankan Madinah juga saat itu dan terbunuh. Akhirnya hartanya Mukhairib, dia orang Yahudi yang kaya, itu dikasihkan Nabi dan ini menjadi modal baitul mal kaum muslimin saat itu. Dari sejarah ini sebenarnya bisa dianalisa bahwa pembelaan terhadap kota Madinah yang saat itu itu juga dilakukan oleh muslim, non muslim, dan Nabi saat itu mengatakan inna Mukhairib khairul yahud, sesungguhnya Mukhairib adalah orang Yahudi terbaik dan tetap dalam keyahudian tapi dipuji oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau lihat begini sebenarnya Nabi sudah membangun dasar-dasar moderasi beragama ketika beliau hidup di Madinah. Oke, kemudian anti kekerasan, selesaikan persoalan dengan musyawarah untuk memperoleh kemaslahatan dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Yang kelima, menghargai budaya lokal. Nah ini, jadi ada budaya-budaya lokal yang ada di Tulungagung, di Kediri, di Jogja dan lain sebagainya. Tidak harus dengan semena-mena kita katakan ini tidak Islami, ini Muslim, ini kafir. Jangan. Kalau para mahasiswa ini memiliki cara berpikir yang luas, maka Anda akan memperoleh satu perspektif yang berbeda melihat sesuatu. Saya kasih contoh. Saya ada pengalaman ke Bali. Masih berapa menit, Pak? Karena harus berbagi dengan 5 menit. Oke, masih. Saya kasih contoh kasus di Bali. Jadi saya waktu di Bali itu kan kita diajak jalan-jalan oleh Binti namanya. Binti itu kan orang Bali yang suka cerita gitu ya. Lalu waktu kita itu diantar ke ada satu tempat, apa namanya saya lupa. Di situ ada masjid, ada pura, ada gereja, Jakarta tidak besar ya. Nah kalau di Bali kan ada tradisi sesaji. Lalu saya tanya, dia orang Hindu, Mas, ini menurut pandangan orang Hindu itu apa kok ada sesaji begini? Bagi kita sebagai seorang Muslim, kalau sudah lihat sesaji itu kan langsung paradigmanya mesti sirik kan begitu ya, betul ya? Ya enggak ya, betul kan? Ini sirik dosa besar kan itu. Tapi kalau kita tanya kepada orang Hindu sendiri, ternyata punya filosofi, the philosophy beyond sesaji. Satu, saya tanya, kenapa ini kok yang menangkan? Kenapa di dalam sesaji kok semua yang disajikan itu alami? Itu filosofinya manusia harus kembali kepada alam. Jadi yang disesajikan itu biasanya ada ketan, ada apalah, ada bunga-bunga, ada daun, itu semuanya alami sehingga mudah diserap oleh bumi lagi, bukan menjadi sampah-sampah yang non organik, dia menjadi sampah yang organik mudah dilarutkan oleh bumi. Satu, yang kedua, ternyata di balik sesaji itu ada pesan filosofi berbagi dengan makhluk Tuhan. Waktu itu saya lihat sesaji itu semut ya, ada serangga di situ. Jadi sebenarnya kami melakukan sesaji itu dalam rangka juga berbagi dengan
makhluk Tuhan selain manusia. Mereka bisa menikmati apa itu sesaji yang diberikan oleh orang Hindu. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang dari mindset kita. Kenapa pohon itu dikasih sesaji? Ternyata itu adalah memiliki ecological message, pesan ekologi. Pohon itu kalau biasanya kan kalau di Bali itu dikasih serban ya, jadi yang serbanan bukan kiai ya, pohon serbanannya kasih sesaji supaya tidak ditebang. Itu antropologinya. Sehingga kalau kita melihat fenomena seperti itu, kita kemudian melihatnya bisa understanding, meskipun bisa saja Anda tidak setuju, tapi setidaknya memahami perspektif orang itu dalam mempraktekkan sebagian tradisi atau budaya dalam agamanya. Bukan kemudian ada sesaji lalu ditendang seperti yang pernah viral. Karena sepak bola kita kalah, akhirnya nendang sesaji. Ini masalah, paham ya? Anda boleh saja tidak setuju terhadap protes tadi, tapi bisa memahami mindsetnya bahwa di balik sesaji ada pesan kembali ke alam, ada pesan berbagi kepada makhluk Tuhan, ada pesan menjaga pohon-pohon supaya tidak ditebang secara sembarangan. Oke. Kalau di budaya kita Jawa banyak sekali, nanti saya tunjukkan coba sedikit Pak, mana ini tentang langsung saja bucek. Siapa yang bisa menjalankan terakhir gambar ada Pak, tolong Pak yang gambar terakhir dulu, ini terlalu gambar terakhir. Nah ini budaya lokal, tapi sebenarnya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Simbolisasi, simbol nasi tumpeng disertai kuda. Ini mohon maaf kalau tidak apa, ini mesti budaya hidup dan nalanya itu menyalahkan, bukan memahami, bukan understanding. Bapak, lanjutkan apa pesan simbol tumpeng ini? Teman-teman yang dari Jawa biar paham ya. Satu. Nah, tumpeng bucek bentuk kerucut. Tumpeng dalam istilah Jawa dikenal dengan bucek, ya. Maknanya mengejar untuk mencapai tingkat yang paling tinggi di dalam hidup, yaitu tingkat kehidupan ilahiyah spiritual. Itu maknanya nasinya kan menuju ke atas, ya. Terus ragam budaya adalah simbol berbekal, ya, segala potensi hidup, potensi alami yang dilambangkan dengan umpamanya makanan berupa tumbuh-tumbuhan yang dikenal budaya. Maka itu ada daun suling, ada bayam, ada kaca, ada jamur, ya. Itu, ya. Semua potensi alam, semua berasal dari tanah, dan ini mengandung filosofi tentang otentisitas kemanusiaan. Nahnu minat turab, kulibna minat turab, wa kubinna fit turab. Kita ini diciptakan dari tanah dan akan dikubur di dalam tanah pula. Itu dibalik. Tapi makna ini kan tidak banyak diterangkan, sehingga masyarakat tidak tahu what the name of this symbol. Apa nasib itu? Ya, keragaman budaya dan dalam hidup jika disikapi dengan arif akan menambah keindahan, merasakan nikmatnya hidup. Di situ kan beragam, tapi bisa bersatu. Bahkan dalam keragaman itulah nikmat kita. Jangan diseragamkan, karena justru di balik ketidakseragaman disitulah ada keindahan. Bapak Ibu bisa lihat gigi kita saja nggak seragam ya. Ada gigi seri, ada gigi keramat, semuanya punya masing-masing fungsi yang berbeda-beda, tapi satu tujuan, mengunyah makanan. Jari kita ini coba teman-teman mahasiswa, nah, ini sudah menunjukkan keragaman umurnya ya toh. Yang hitam-hitam ini sedang galau biasanya kan ya. Kalau yang warna apa itu pink sedang jatuh cinta misalnya kan. Yang merah sedang semangat dan seterusnya. Tapi inilah keindahan. Seperti jari kita ada jempol, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking. Dia bersatu ketika menyelesaikan sesuatu, bisa ngambil bersama-sama. Indonesia juga begitu, ada suku Bak,
suku Jawa, Jawanya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya, ada Sunda, Madura, ya, Aceh, Bugis dan seterusnya, tidak dibikin dalam satu ikatan, satu nusa, satu bangsa, bangsa Indonesia di bawah pinggir negara kesatuan Indonesia. Saya kira ini terakhir sebagai konsep bahwa the nature of Islam is moderation. Karakter dasar Islam adalah moderasi. Tabiatul Islam wasatiyah. Karakter dasar Islam adalah moderasi. Maka kalau Islam kita kehilangan moderasinya, berarti kehilangan karakter dasar keislamannya. Wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.